Syekh Mubayat luar biasa hipotesanya bahwa tanda besar yang paling pertama dari 10 tanda besar yang bakal dialami oleh zaman modern ini adalah azab. Kenapa demikian? Karena babak keempat, babak mulkan Jabrian ini adalah peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Seorang ulama pernah mengatakan, era modern sekarang ini berkumpullah semua dosa dari semua kaum-kaum terdahulu, yang padahal kaum terdahulu ketika punya satu dosa saja diazab sama Allah. Nah sekarang kita semua dosa ngumpul Pak di era modern ini. Pantas nggak Allah azab? Pantas nggak? Jadi babak kelima, babak terakhir itu kira-kira mengakhiri umur umat Islam dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jelas dong, akhirnya pasti husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah berulang-ulang menyebutkan dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak kepada orang yang bertakwa. Ya. Nah, cuman yang kita harus sadari, perpindahan kita dari babak keempat menuju babak kelima ini, babak keempat penuh kezaliman, babak kelima penuh keadilan, tidak mungkin kita raih, kita sampai ke sana kalau kita semata-mata semangatnya kayak orang jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin lah kemenangan kita raih dengan cara begitu, ya kan? Mau tidak mau kita harus mengerahkan energi keringat, air mata dan darah, ya, blood, sweat and tears, ya. Kok ngeri gitu Ustadz? Bukan soal ngeri, soal sunnatullah, soal sunnah Rasulnya begitu. Nabi dan para sahabat dulu menegakkan agama Allah sampai berkeringat, berair mata dan berdarah tidak? Iya, ya kan? Terus apa hebatnya kita? Nggak perlu kita menegakkan agama dengan cara sampai berkeringat, berdarah dan berair mata. Apa hebatnya kita? Cukuplah kita mah permainan 5 tahun sekali, ngabisin duit sekian triliun, ya kan, kirim-kirim ke sana kemari, SMS, WhatsApp gitu, bisa merubah keadaan, tegak Islam. Oh come on, mimpi itu namanya. Ya kan? Sadarilah ini permainan. Yang dibuat siapa? Yang dibuat oleh pemilik perserikatan bedeng-bedeng. Gitu. Yang cepat atau lambat, lama-lama kita harus sadar, taubatlah kita tinggalkan itu. Kita persiapkan diri kita dan keluarga kita menyambut babak kelima, ya. Sebab peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau harus melewati masa transisi penuh ujian, dan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita itu. Ini yang paling penting. Menyadari semakin dekat kita menuju babak kelima, semakin huru-hara akhir zaman akan muncul. Kenapa demikian? Karena itulah rahasia dunia yang membedakan dengan akhirat. Kalau di akhirat sekalinya kita senang-senang terus, mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Sekalinya sengsara terus, itulah akhirat. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang sengsara terus. Nauzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini susah dan senang, menang dan kalah itu selalu beriringan bersamaan, ya. Makanya sampai ada hadis bunyinya begini. Awal hadis itu diawali dengan kata ubasyirukum, aku kabarkan berita gembira, kata Nabi. Berita gembira apa? Ubasyirukum bil mahdi, ku kabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi memimpin umat ini di akhir zaman, ke tengah-tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa-gempa dahsyat berlangsung. Saat itu nanti Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Jadi berita gembira Pak. Tapi sambil mengharapkan berita gembira ini, kita harus siap-siap menghadapi perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa makin dahsyat, kezaliman merata. Begitu. Itulah Islam. Itu asyiknya Islam, itu justru di situ Pak. Innamal usri yusran, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan Anda berpikiran, wah ngeri nih Ustadz, ya kan, nanti kalau kafir mimpin makin terzolimi kita, ya kan. Emang udah terzolimi kok kita. Itu udah terzolimi kita. Memang Anda pikir kita belum terzolimi? Sudah terzolimi kita, ya. Sehingga kalaupun berubah menjadi lebih buruk, ya beda tipis gitu. Intinya adalah Allah dan Rasulnya tidak diagungkan. Itu inti pokok permasalahannya, ya. Sebab orang yang di atas siratal mustaqim, ciri utamanya adalah wa may yuti'illaha war rasul,
Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Tolong dicatat, nanti di rumah diperiksa. An-Nisa 69. Ini penjelasan tentang siapa yang ada di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surat Al-Fatihah kan kita bacanya cuma begitu. Nah, kita perlu tanya kepada Allah, ya Allah, yang kau maksud orang-orang di atas jalan yang lurus dan merasakan nikmat menempuh jalan yang lurus itu siapa sih? Nah, Allah jelaskan di An-Nisa 69. Ternyata penjelasannya begitu. Wala hadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, dan seterusnya tadi itu sudah saya bacakan ayatnya. Sungguh kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Barang siapa taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Siapa mereka? Kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, orang-orang yang benar dan selalu benar perbuatannya, kalangan syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah, dan kalangan salihin. Ini 4 kalangan ini semuanya adalah orang-orang yang disebut alladzina an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang dapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Ciri khas mereka cuma satu, mentaati Allah dan Rasul. Nah, kita ditakdirkan hidup di era di mana justru software utama kepemimpinannya bukan mentaati Allah dan Rasul. Makanya kacaunya nggak kunjung habis, Pak. Sampai kita masuk ke babak kelima nanti. Di babak kelima yang mimpin kita certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dia ngerti apa yang mesti dilakukan, ya kan? Dia akan mimpin kita dengan kepatuhan pada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita akan melewati masa transisi penuh ujian dan 10 tanda besar akan mengiringi kehidupan kita. Sehingga mereka ketika membuat kitab-kitab tulisan tentang 10 tanda besar, umumnya mengatakan tanda besar yang paling pertama adalah keluarnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membayangkan fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal atau yang setara dengan Dajjal. Mereka nggak bisa bayangkan. Sementara Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman yang hidup sezaman dengan kita, dan dia bukan sembarang orang, dia orang Palestina. Orang Palestina tetangga terdekatnya siapa? Hah? Tetangga terdekatnya musuh nomor wahid orang beriman, ya kan? Makanya mereka ngerti betul konspirasi jahat dari musuh yang paling utama ini. Maka Syekh Mubayyad berpandangan, kita yang hidup di babak keempat ini, ya kan, pantesnya tanda besar pertama bukan Dajjal. Kenapa? Karena fitnah yang kita hadapi sekarang saja sudah mirip kayak ngadepin Dajjal. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah kaget dengar Nabi bilang gini, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar dengar itu. Karena Abu Dzar tahu bahwa Dajjal itu fitnah yang paling berat kan. Kok tiba-tiba Nabi bilang, sungguh ada fitnah selain Dajjal yang lebih kutakutkan menimpa umatku. Apa itu kata Abu Dzar kepada Nabi? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Di zaman para ulama babak ketiga, pemimpin menyesatkan nggak ada, pemimpin zalim ada. Mau menyesatkan gimana? Dia dikurung sama Quran dan Sunnah, ya kan? Cuma karakternya zalim, bisa. Tapi kalau sekarang dia dikurung dengan apa? Nggak ada pengurung dia, nggak ada yang mengikat dia. Akibatnya dia apa? Ya bisa menyesatkan ke sana kemari, nggak karuan. Makanya kita merasakan, Pak, sekalipun Dajjalnya belum keluar, tapi sistem ini udah kayak sistem Dajjal aja, ya kan? Yang ikut sama penguasa yang model begitu dikasih surga sama dia, yang nggak mau ikut dikasih neraka sama dia, ya kan? Mirip banget kayak Dajjal. Padahal Dajjalnya belum muncul. Gitu. Nah maka kata Syekh Mubayyad, Dajjal itu yang kelima. Keluarnya Dajjal itu tanda besar kelima. Tanda besar pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya adalah tanda-tanda besar yang kaitannya dengan peristiwa alam yang merubah wajah dunia ini secara drastis. Sehingga ketika Dajjal nanti keluar, ketika nanti Al-Mahdi hadir, ya kan, dunia kita sudah beda dengan dunia sekarang ini. Beda sekali. Kenapa? Karena diawali dengan peristiwa Ad-Dukhan. Sedangkan Ad-Dukhan ini jelas-jelas Allah katakan, hadza adzabun alim, dukhan ini azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad luar biasa hipotesanya bahwa tanda besar yang paling pertama dari 10 tanda besar yang bakal dialami oleh zaman modern ini adalah azab.
Kenapa demikian? Karena babak keempat, babak mulkan jabrian ini adalah peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Seorang ulama pernah mengatakan, era modern sekarang ini berkumpullah semua dosa dari semua kaum-kaum terdahulu, yang padahal kaum terdahulu ketika punya satu dosa saja diazab sama Allah. Nah sekarang kita semua dosa ngumpul Pak di era modern ini. Pantas nggak Allah azab? Pantas nggak? Ya kan? Luar biasa. Contoh yang paling sederhana adalah kasus Nabi Lut dan kaumnya. Kaum Nabi Lut itu diazab karena satu dosa, namanya dosa liwat. Kalau dalam bahasa hurufnya cuma satu huruf, huruf G, gay, ya. Sedangkan di era modern sekarang bukan satu huruf Pak, 4 huruf, LGBT. Bayangkan, ya. Cukup kaum Nabi Lut diazab, jungkir balikan negeri Sodom yang terdiri dari 7 kota, ya kan? Semuanya terlibat dalam homoseksual. Nggak ada lesbi, nggak ada bisex, B-nya nggak ada, T-nya nggak ada, transgender nggak ada. Yang ada cuman G. Sekarang kita ada LGBT Pak. Dan teknologi kedokteran modernnya mendukung itu untuk operasi dan lain sebagainya. Ngeri Pak. Makanya jika Allah menilai peradaban ini sudah melampaui batas togo, Allah pasti mendatangkan balasan yang menimpakan berupa azab yang menimpa ya, secara pedih kepada skala dunia ini. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai. Kita siapkan diri dan keluarga kita menghadapi ya ad-dukhan.